Halo, apa kabar netizen? Saya Wah kembali hadir menjumpai Anda dalam program Navy News edisi Selasa 28 Juli tahun 2020. Sejumlah informasi telah kami siapkan dan informasi pertama langsung kami awali dengan peluncuran dua kapal perang baru jenis patroli cepat atau PC 40 meter, yakni KRI Posepa 870 dan KRI Eskolar 871 yang diresmikan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vero Yudo Margono bertempat di halte Slipway PT Caputra Mitra Sejati, Banten. Berikut informasinya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, pukul 09.30 WIB, dua unit kapal PC 40 meter resmi saya namakan Posepa dan Eskolar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, pukul 09.31, kapal PC 40 meter, Eskolar dan Posepa resmi saya luncurkan. Netizen TNI Angkatan Laut meluncurkan dua kapal perang baru jenis patroli cepat atau PC 40 meter, yakni KRI Posepa 870 dan KRI Eskolar 871 yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vero Yudo Margono bertempat di halte Slipway PT Caputra Mitra Sejati, Banten. Kapal PC-40M ini memiliki spesifikasi panjang 45,5 meter, lebar 7,9 meter, dan bobot 220 ton. Kapal tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot, dan kecepatan ekonomis 15 knot, serta memiliki ketahanan atau endurance dalam belayar selama 6 hari. Kapal perang ini juga dilengkapi dengan 2 unit radar dan senjata meriam 30 mm, serta diawaki 35 anak buah kapal. Netizen dalam acara ship naming dan launching tersebut, Kasal mengatakan bahwa sebagai negara maritim yang memiliki konstelasi perairan yang cukup luas, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab terhadap kedaulatan dan stabilitas keamanan maritim di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan kapal patroli merupakan suatu keharusan bagi negara kepulauan. Pembangunan kapal patroli 40 meter ini merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut dan wujud dari kemandirian industri pertahanan. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Netizen tidak hanya itu, Kasal juga menambahkan bahwa peluncuran KRI Posepa 870 dan KRI Eskolar 871 ini akan memasuki tahap pengabdiannya sebagai bagian dari unsur patroli di bawah Kotama Operasi karena kedua unsur ini memiliki performa yang jauh lebih baik. Kasal berharap agar seluruh pihak mampu menciptakan inovasi baru dan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi selama ini. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing di tataran internasional termasuk dalam industri perkapalan. Netizen alutsista TNI Angkatan Laut ini merupakan kapal perang karya anak bangsa yang diproduksi PT Caputra Mitra Sejati, Banten. KRI Posepa 870 rencananya akan memperkuat pangkalan utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, sedangkan KRI Eskolar 871 akan memperkuat Lantamal 7 Kupang. Peluncuran kapal perang tersebut ditandai dengan pemotongan tali dan prosesi pemecahan kendi oleh Nyonya Vero Yudo Margono sebagai ibu kandung kapal dan dilanjutkan dengan pemberian cenderamata berupa miniatur kapal PC-40M. Turut menghadiri Kasal pada kesempatan tersebut para pejabat tinggi TNI Angkatan Laut diantaranya Irjenal Asop Kasal, Aslog Kasal Pangko Armada 1, Pangkolen Lamel Kadis Matal, Kadis Laik Matal, Kadis Adal, Kadis Lit Bangal, dan Lantamal 3 Jakarta, Dirut PT CMS Kris Pramono, dan jajaran Direksi PT CMS Banten, serta Satuan Tugas Yekda Dalam Negeri PC-40M.
Baik netizen dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Edi Prabowo memberikan kuliah umum kepada perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskwal Angkatan ke-58 dan Pasis Kursus Manajemen Strategik atau Susjemensra TNI Angkatan Laut Angkatan ke-15 tahun 2020 di Amphitheater Gedung Samadikun Seskwal Bumi Cipulir, Jakarta Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Netizen Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Edi Prabowo memberikan kuliah umum kepada perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-58 dan Pasis Kursus Manajemen Strategik TNI Angkatan Laut Angkatan ke-15 tahun 2020 di Amphitheater Gedung Samadikun Seskwal Bumi Cipulir, Jakarta Selatan. Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Hairu Rahayu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP Pung Nugroho, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Muhammad Yusuf, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Profesor Zarif Wijaya, dan para staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI disambut oleh Komandan Seskwal Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto beserta Wadan Seskwal Laksamana Pertama TNI Imam Musani, Seklem Seskwal Kolonel Laut Pelaut Apriani, Koordos Seskwal Kolonel Laut Khusus Dr. Sudardi, Kapus Janmar Seskwal Kolonel Laut Pelaut Suharto, dan para pejabat utama Seskwal lainnya. Selanjutnya melaksanakan foto bersama di Plaza Dharma Wiratama, kemudian rombongan meninjau kolam bioflok yang berlokasi di belakang Mes Bintara Tamtama Usman Harun. Netizen Seskwal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI telah mempunyai ikatan yang kuat. KKP dalam pendidikan Seskwal telah ikut menyiapkan generasi penerus calon pemimpin masa depan. KKP secara berkelanjutan memberikan pencerahan tentang tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pendidikan di Seskwal ini dan peran KKP dalam pembinaan masyarakat desa pesisir. Selain itu, dalam rangka ketahanan pangan, khususnya pada tahun 2017, KKP telah mendukung Seskwal untuk membangun kolam bioflok serta pendukungnya yang sangat berguna khususnya saat ini dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Pada 24 kolam bioflok yang dimiliki Seskwal saat ini berisikan ikan lele, nila, patin, mujair, dan gurami yang pengelolaan dan perawatannya dikerjakan oleh masing-masing satuan kerja Seskwal. Netizen Menteri Kelautan dan Perikanan berkesempatan menebarkan benih ikan patin sebanyak 500 ekor benih ikan patin dengan ukuran 10 cm. Usai meninjau dan menebarkan benih ikan patin di kolam bioflok, Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian memberikan kuliah umum dengan tema peran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam mendukung pembinaan desa pesisir guna menjaga dan meningkatkan potensi maritim Indonesia. Dalam kuliah umumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan materi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan perikanan budidaya, dioptimalkan dan diperkuat lagi, serta kebijakan sektor kelautan dan perikanan untuk penyerapan lapangan pekerjaan dan peningkatan devisa. Menteri Kelautan dan Perikanan menambahkan bahwa selama ini TNI Angkatan Laut menjaga wilayah kelautan Republik Indonesia demi pertahanan, kewajiban berdasarkan doktrin, konstitusi, sabta marga, dan sumpah prajurit. Maka dari itu, Menteri Kelautan dan Perikanan ingin mengajak TNI Angkatan Laut untuk berperan dalam bidang ekonominya, yaitu menjadi komponen pertahanan dengan membangun ekonomi negara Republik Indonesia. Netizen selain memberikan kuliah umum, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyerahkan bantuan sebanyak 600 kg ikan layang dan 900 pak produk olahan ikan seperti siomay, nugget, dan bakso ikan. Selain itu, KKP juga akan membantu Seskwal untuk membangun lagi 24 unit kolam bioflok dalam waktu dekat. Setelah kuliah umum, para pasis diberikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan tukar-menukar cenderamata dan penulisan buku tamu. Netizen baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono diangkat sebagai warga kehormatan Korp Marinir TNI Angkatan Laut. Proses pelaksanaan penyematan brevet ungu dilaksanakan oleh Komandan Korp Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono di Pantai Todak Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Netizen pengangkatan warga kehormatan Korp Marinir adalah sebagai wujud penghargaan Korp Marinir kepada tokoh yang dianggap memberikan kontribusi dan perhatiannya yang tulus kepada kemajuan dan perkembangan Korp Marinir TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya.
Netizen Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono diangkat sebagai warga kehormatan Korp Marinir TNI Angkatan Laut. Proses pelaksanaan penyematan Barat Ungu dilaksanakan oleh Komandan Korp Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono di Pantai Todak, Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menjadi warga kehormatan Korp Marinir TNI Angkatan Laut ke-39 yang sebelumnya juga diterima oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2015 lalu, serta Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto dan pada tanggal 22 Februari tahun 2018, dan Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Aji pada tahun 2018. Pengangkatan warga kehormatan Korp Marinir adalah sebagai wujud penghargaan Korp Marinir kepada tokoh yang dianggap memberikan kontribusi dan perhatiannya yang tulus kepada kemajuan dan perkembangan Korp Marinir TNI Angkatan Laut. Di samping itu, penghargaan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan, jiwa, sikap, semangat, dan komitmen yang tinggi yang diberikan kepada Korp Marinir TNI Angkatan Laut. Netizen sebelum proses pengukuhan sebagai warga kehormatan terlebih dahulu melaksanakan latihan pendaratan, di mana Kasal ikut melaksanakan pendaratan dengan kendaraan tempur amfibi marinir LVT-7 yang keluar dari rampa KRI Semarang dengan nomor lambung 594. Dilanjutkan demo pertempuran jarak dekat serta penembakan senjata bantuan howitzer 105. Kasal dalam sambutannya mengatakan bahwa upacara ini terasa sangat membanggakan karena di hadapan seluruh parade tempur prajurit petarung mendapatkan anugerah yang sangat membanggakan sebagai warga kehormatan Korp Marinir yang ditandai dengan penyematan Barat Ungu Kebanggaan Korp Marinir, Brevet Intai Amfibi Marinir, dan Brevet Anti Teror Detasemen Jala Mangkara. Kehormatan dan kebanggaan ini sekaligus memberikan implikasi tentang rasa tanggung jawab yang sangat besar untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan tempur Korp Marinir TNI Angkatan Laut sebagai pasukan pendarat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem senjata armada terpadu. Barat Ungu Kebanggaan Marinir bukan semata-mata sebagai simbol, namun merupakan lambang perwujudan kehormatan dan kebanggaan Korp yang memberi makna penting sebagai hasil perjuangan dan pengabdian yang juga merupakan ciri khas semangat pengabdian Korp Marinir. Netizen pada bagian lain, Kasal juga menyampaikan bahwa Marinir juga ikut ambil bagian dalam gugus tugas gabungan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Sejarah penanganan pandemi COVID-19 telah ditorehkan oleh prajurit Korp Marinir yang berpartisipasi dari penjemputan pasien dengan KRI, pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, karantina Wisma Atlet, sampai dengan pembangunan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di seluruh tanah air. Korp Marinir adalah kekuatan tempur elit TNI Angkatan Laut yang sangat khusus kapan saja, di mana saja. Tidak peduli saat krisis atau ada ancaman, bangsa ini akan memiliki satu pikiran untuk mengirimkan marinir. Netizen, kegiatan ini merupakan rangkaian latihan tugas tempur tingkat 3 yang melibatkan armada, marinir, pus penerbal, kolin lamel, dan pangkalan yang mulai digelar dari tanggal 22 Juli tahun 2020 yang semuanya merupakan sistem senjata armada terpadu. Sedangkan pasukan pendarat Korp Marinir yang dilibatkan dalam latihan pendaratan kali ini adalah dari Pasmar 1. Dalam latihan pendaratan ini bertindak selaku Komandan Pasukan Pendarat adalah Letkol Marinir Dwi Hartono yang sehari-hari menjabat dan Yonif 6 Marinir. Netizen, pada upacara pengangkatan Kasal sebagai warga kehormatan Korp Marinir tersebut dihadiri oleh para komandan Korp Marinir dari masa ke masa, yaitu Letjen TNI Marinir Purnawirawan Safsen Nurdin, Majen TNI Marinir Purnawirawan Hari Triyono, Letjen TNI Marinir Purnawan Trusono, Letjen TNI Marinir Bambang Suswantono, Majen TNI Marinir Purnawirawan Buyung Lalana, Majen TNI Marinir Junaidi Jahri. Di samping itu hadir juga para pejabat utama Mabesal, pejabat utama Mako Kormar, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD tingkat 1 Kepulauan Riau, Bupati Dabo Singkep, dan Ketua DPRD tingkat 2 Dabo Singkep, serta pejabat kepolisian daerah Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Korps Marinir adalah kekuatan tempur elit TNI Angkatan Laut yang sangat khusus, kapan saja dan di mana saja. Tidak peduli saat krisis atau ada ancaman, bangsa ini akan memiliki satu pikiran, kirim marinir. Marinir! Angkatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Bagi harga kehormatan Mas Marin telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Komandan. Netizen, berikut kami sampaikan kegiatan penyambutan kedatangan Raja Wali Flight Penerbangan Angkatan Laut di Lanudal Tanjung Pinang seusai mendukung kegiatan L3 Koarmada 1. Dan informasinya akan disampaikan oleh Sertu Arlita. Silahkan. Selamat siang netizen, dengan saya Sertu Arlita. Saat ini saya sedang berada di Lanudal Tanjung Pinang dalam rangka penyambutan tim Raja Wali Flight Penerbangan TNI Angkatan Laut yang terintegrasi dengan kegiatan L3 Koarmada 1. Berikut laporan selengkapnya. Dalam rangka kesiapan latihan operasi penerbangan TNI Angkatan Laut yang terintegrasi dengan kegiatan L3 Koarmada 1 yang akan dilaksanakan di Dabu Singkep, Kepulauan Riau, Komandan Lanudal Tanjung Pinang ikut serta dalam penyambutan kedatangan tim Raja Wali Flight Penerbangan TNI Angkatan Laut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu PLT Wali Kota Tanjung Pinang Hajah Rahma SIP, Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah, dan tim 0315 Bintan, Komandan Wing Udara 1, Kapolres Tanjung Pinang, Kajari Kota Tanjung Pinang, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, dan juga Wakil Komandan Kolat Penerbal. 5 unsur pesawat latih TNI Angkatan Laut dari Skuadron 200 Pus Penerbal tipe Bonanza G36 yang tergabung dalam Raja Wali Flight Penerbangan Angkatan Laut meliuk-liuk menampilkan keindahan formasi dan manuver-manuver di langit kota Tanjung Pinang. Hal tersebut membuat tetap kagum jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kota Tanjung Pinang yang melaksanakan penyambutan kedatangannya di Apron Navy One Lanudal Tanjung Pinang. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Letkol Laut Plaut Dani Ahni Sundani SHMMMTR Hanla mengatakan bahwa berbagai manuver dan formasi yang apik dari tim Raja Wali Flight Penerbangan Angkatan Laut tersebut merupakan bagian dari pemantapan dan keterampilan yang biasa dilatihkan oleh Skuadron Latih Pus Penerbal agar nantinya para siswa dapat menjadi penerbang TNI Angkatan Laut yang tangguh dan memiliki daya juang tinggi serta kesigapan di setiap misi penugasan yang diembannya. Raja Wali Flight terdiri dari 5 unsur pesawat Bonanza G36 yang terbagi dalam 2 elemen dengan flight leader Mayor Laut Plaut Febrianto Adi Nugroho yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Skuadron 600 Wing Udara 2 Juanda Surabaya akan menampilkan 12 manuver teknik formasi yang selalu dilatihkan kepada para siswa penerbang, siswa konversi, sampai dengan siswa instruktur. Besar harapan kiprah Lanudal Tanjung Pinang dalam pelaksanaan latihan operasi penerbangan Angkatan Laut tahun anggaran 2020 ini dapat menjadikan sumbangsih dan kontribusi terhadap kelancaran serta kesuksesannya. Atraksi aerobatik Raja Wali Flight Penerbangan TNI Angkatan Laut yang disaksikan tadi dapat menginspirasi para generasi muda penerus bangsa untuk lebih mengenal dan mencintai TNI, TNI Angkatan Laut umumnya dan khususnya penerbangan Angkatan Laut. Baik, Ibu Rahma, terkait acara pada siang hari ini, apakah kesan dan pesan dari Ibu setelah menyaksikan kegiatan hari ini, Ibu? Baik, terima kasih. Hari ini saya secara pribadi dan saya yakin kita semua sama luar biasa karena kita saksikan bersama-sama tadi bahwa manuvernya yang kalau bagi kita orang awam itu kan satu hal yang luar biasa. Karena apa? Pertama ini juga mungkin yang perdana di Kota Tanjung Pinang dan
kita juga tadi saksikan ternyata pilot-pilotnya yang masih muda-muda dan luar biasa. Tentu ini prestasi yang sangat dibanggakan, terutama di Kesatuan Keluarga Besar Angkatan Laut. Dan mudah-mudahan kehadiran hari ini manuvernya maupun pilot-pilotnya menjadi semangat untuk masyarakat terkhusus di Kota Tanjung Pinang ini. Dan saya sendiri salut, saya nggak tahu lagi mau bilang apa ya. Tadi saya sama Pak Komandan sambil ini, jadi bisik-bisik saya bilang, Pak, jangankan kita lihat manuvernya, untuk duduk pesawat biasa aja oleng aja udah pucat gitu loh. Apalagi lihat tadi yang saya lihat bahwa tentu ini yang profesi yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa punya kemampuan yang seperti hari ini yang kita saksikan. Dan saya juga ucapkan selamat datang pilot-pilot yang luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa satu keberkahan buat kota kami dan memacu semangat atau motivasi untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Inilah kota-kota kami, Kota Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya ini yang pertama, tetapi nanti akan ada lagi event-event tertentu yang tentunya menjadi satu daya tarik yang luar biasa untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Demikian Ibu, terima kasih, mohon izin. Demikian pemirsa, wawancara saya pada hari ini bersama Ibu PLT Wali Kota Tanjung Pinang. Dari Tanah Gurindam Negeri Pantun, kami laporkan. Baik netizen, demikian tadi informasi dari Lanudal Tanjung Pinang, Sertu Arlita. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Nevi News edisi Selasa 28 Juli tahun 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.